sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif. Sifat koligatif ini definisinya adalah sifat yang tidak tergantung dari jenis zat, tapi bergantung dari jumlah partikel yang terlarut atau konsentrasi yang terdapat di dalam larutan itu atau konsentrasi larutannya. Ini apa sih maksudnya? Maksudnya gini, contoh. Misalkan kita punya dua larutan yang berbeda. Larutan yang pertama larutan 1 molal urea. Larutan yang kedua larutan 1 molal glukosa. Nah, kalau diamati pada tekanan 1 atmosfer, suhu atau titik beku dari larutan urea itu adalah min 1,8 derajat Celcius. Titik beku larutan 1 molal glukosa juga ternyata sama, min 1,8 molal. Kalau diamati titik didihnya, boiling point-nya urea ini ternyata 100,5 derajat Celcius. Boiling point atau titik didih glukosa juga ternyata sama, 100,5 derajat Celcius. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang disebut sifat koligatif. Jadi sifat yang tidak bergantung dari jenis zat terlarutnya, tapi bergantung dari konsentrasinya. Kalau konsentrasinya sama-sama 1 molal, jadinya sama sifatnya. Nah, sifat koligatif itu banyak, tapi yang akan kita pelajari hanya 4. Yang pertama, sifat koligatif yang akan dipelajari adalah penurunan tekanan uap atau dikasih lambang delta P. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu tuh tekanan uap itu apa. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu begini. Kalau kita punya air, anggap aja ini air murni, tidak ada zat terlarut di dalamnya. Pada suhu berapa air menguap? Nah, kalau kamu jawabnya 100 derajat Celcius, kurang tepat. Sebenarnya air menguap pada suhu berapa aja. Buktinya, kalau kita jemur pakaian, suhunya nggak 100 derajat, airnya menguap kan. Nah, itu terjadi karena air atau larutan itu menguap pada suhu berapa aja. Jadi pada suhu berapa saja air menguap. Nah, kalau pada 100 derajat, dia berubah fase, dia mendidih, seluruhnya menguap dan berubah menjadi uap. Nah, tekanan yang diukur di permukaan itu disebutnya tekanan uap, lambangnya P. Kalau untuk air P0. Nah, kalau ke dalam air kita masukkan zat terlarut, apa yang terjadi? Misalnya ada zat terlarutnya, saya kasih warna lain. Nah, misalnya warna kuning tuh, itu zat terlarut. Nanti akan terjadi interaksi antara pelarut dan zat terlarut. Ada interaksi antar molekul. Masih ingat nggak sih dulu ada yang namanya gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dipol sesaat, dipol terimbas. Nah, interaksi-interaksi itu akan menyebabkan cairan sukar menguap atau kalau diukur tekanan uapnya jadi lebih rendah. Nah, ini tekanan uap larutan. Kalau udah ada zat terlarutnya disebutnya larutan kan ya, lambangnya jadi P. Nah, penurunan tekanan uap ini itu ternyata tidak tergantung dari jenis zat terlarutnya, tapi bergantung dari konsentrasi. Nah, menurut hukum Raoult, ada yang udah mengamati, ternyata penurunan tekanan uap itu berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut di dalam larutan. Kalau diturunkan rumusnya nanti jadinya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dari suatu larutan. Nah, di sini delta P itu disebutnya penurunan tekanan uap. XT kita udah tahu ini berarti fraksi mol terlarut atau zat yang dilarutkan. XP ini adalah fraksi mol yang lebih banyak atau fraksi mol zat pelarut. Biasanya sih air ya kebanyakan. Nah, P0 ini adalah tekanan uap air murni atau air aja.
Nah, untuk membahas sifat koligatif yang kedua dan ketiga, kita perlu memahami dulu diagram fasa air. Diagram fasa ini sumbu X-nya adalah suhu atau temperatur. Sumbu Y-nya adalah pressure atau tekanan. Nah, di dalam diagram fasa ini ada 3 garis. Kasih warna yang beda-beda ya. Garis yang pertama gini, itu disebut garis lebur. Nah, garis yang kedua ini disebutnya garis didih. Nanti ada lagi garis yang ketiga ini. Nah, itu disebutnya garis sublimasi. Masing-masing garis itu membatasi wilayah wujud air. Nah, di sini wujud air adalah padat atau bentuknya es. Di sini wujud air liquid atau cair. Di sini bentuk air wujudnya gas atau uap air. Nah, kalau kita hitung pada tekanan 1 atmosfer, kita tarik garis di sini, ini tekanan 1 atmosfer, akan ada 2 kepotong nih, kehapus warna kuning ya tadi garis didih nih. Nah, nanti akan ada 2 titik ini sama titik ini. Nah, titik ini kalau kita tarik garis ke bawah, itu adalah perubahan wujud dari air dari solid menjadi liquid. Ini kita biasanya menyebutnya sebagai titik beku atau temperatur freezing atau freezing point. Titik yang ini perubahan suhu saat air berubah wujud dari liquid jadi gas saat airnya mendidih. Nah, ini biasanya disebut boiling point. Nah, kalau ke dalam air ditambahkan zat terlarut, biasanya yang terjadi adalah nanti seperti ini. Grafiknya jadi sedikit beda, bergeser. Ini artinya apa? Kalau ke dalam air kita tambahkan zat terlarut, titik bekunya akan turun. Dan titik didihnya akan naik. Selisih antara titik beku air dan larutan itu disebutnya delta TF atau penurunan titik beku. Sedangkan kenaikan titik didih atau selisih titik didih air dan titik didih larutan itu disebutnya kenaikan titik didih. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ini merupakan sifat koligatif, jadi tidak tergantung dari jenis zat terlarutnya, tapi bergantung dari konsentrasi zat terlarutnya. Nah, ini sebanding dengan molalitas larutan ternyata, dan bergantung pada konstanta pelarutnya. Jadi setiap pelarut itu punya konstanta penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Itu disebutnya KB dan KF. Ya, jadi kalau ke dalam air ditambahkan zat terlarut, nanti garis lebur dan garis didihnya akan bergeser. Titik bekunya akan turun, titik didihnya akan naik. Nah, tadi saya lupa bahas ini nih, ada titik yang di tengah. Kelihatan warna hijau. Nah, itu disebutnya titik triple.
Titik triple itu titik saat suatu larutan berada dalam kesetimbangan dalam 3 wujud, dalam wujud padat, cair, dan gas. Jadi ketiganya terdapat dalam satu wadah yang sama, wujudnya ada 3 gitu. Itu disebutnya titik triple. Nah, kemudian sifat koligatif yang berikutnya itu adalah yang keempat, tekanan osmosis atau tekanan osmotik, sama aja. Osmosis itu apa sih? Kalau kita semua ingat, osmosis itu adalah perpindahan air atau difusi air. Nah, kalau misalnya kita punya pipa U seperti ini dikasih membran. Misalkan di sini diisi air garam atau air laut. Ini diisi air murni. Nah, secara alami air itu akan berpindah, akan mengalami difusi atau mengalami osmosis. Air itu akan pindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, di sini kan konsentrasinya rendah, itu disebutnya keadaan atau daerah hipotonik, cairan yang hipotonik. Di sini yang konsentrasinya tinggi karena ada garamnya disebut keadaan hipertonik. Nah, proses perpindahan air ini atau difusi air akan berhenti sampai keduanya, larutan yang sebelah kiri dan sebelah kanan, mencapai keadaan isotonik atau tekanan osmotiknya sama. Jadi pasti nanti permukaan yang ini akan jadi turun, permukaan yang ini akan jadi naik. Nah, yang disebut tekanan osmotik itu adalah tekanan yang mencegah terjadinya osmosis. Jadi misalnya kalau di sini diberi tekanan, nah tekanan ini nanti akan menyebabkan proses osmosisnya tidak berlangsung. Jadi tidak akan ada perpindahan air melalui membran. Nah, tekanan osmotik ini berbanding lurus dengan molaritas larutan. Tergantung dari ini konstanta gas ideal yang 0,0802 itu liter atm per mol Kelvin kalau ingat. Ini suhu, temperatur pada satuan Kelvin. Ininya molaritas. Tekanan osmotik ini lambangnya Pi.